Ada juga orang tak mau dia salat sunat. Mana ada salat sunat hajat itu? Tak ada hadisnya gitu. Dicarinya hadis kata hajat ini tak jumpa. Tapi hadis-hadis tentang itu paling tidak yang disebutkan dalam Musnad Ahmad itu menunjukkan itu salat sunat hajat. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita dalam kajian fikih salat. Setelah 2 bulan atau 3 bulan sebelum Ramadan kita istirahat sejenak. Setelah masuk Ramadan, Syawal, sekarang Zulqa'dah, udah mau masuk pula ke bulan Zulhijjah. Artinya lebih kurang 3 bulan kita tidak mengaji. Tapi nampaknya semangat bapak-bapak ibu-ibu ini belum luntur lagi tampaknya. Untuk tetap kita mengkaji, untuk pembahasan kita kali ini tentang solat-solat sunat sepanjang hari. Jadi dalam satu hari ini solat-solat sunat apa saja yang bisa kita amalkan. Yang pertama, solat sunat fajar. Istilah lainnya solat qabliyah subuh. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ambillah seluruh yang bernilai, emas, perak, permata, seluruh yang berkualitas bernilai, ada harganya, lalu bandingkan dengan 2 rakaat salat sunat fajar. Kata Nabi, lebih baik salat sunat fajar itu dari dunia dan seisinya. Jadi andaikan kita tak dapat melaksanakannya, amat sangat rugi. Bahkan Nabi saking pedulinya dia dengan salat sunat fajar ini, tak pernah dia tinggalkan. Aktsaru ta'ahudan, yang paling kuat perhatiannya, salat sunat yang sangat diperhatikan oleh Nabi adalah 2 rakaat fajar. Sampai-sampai pada suatu ketika Nabi terlambat salat subuh. Pernah terjadi dalam sebuah perjalanan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kana fi masirin lahu fanamu an salatil fajri. Suatu ketika Rasulullah dalam sebuah perjalanan tertidur sampai tertinggallah salat subuh. Kapan baru Nabi terbangun salat subuh? Ketika panas matahari terasa oleh dia. Apa yang terjadi? Apakah Nabi setelah terbit matahari itu baru terbangun langsung salat subuh? Tidak. Lalu bagaimana? Nabi memerintahkan Bilal untuk azan, kumandangkan azan. Hayya 'alas shalah, sampailah selesai la ilaha illallah, Nabi tidak langsung salat subuh. Padahal dah terlambat. Nabi salat 2 rakaat qabliyah subuh, salat sunat fajar. Cuma hadis ini tak boleh disalahpahami. Kalau begitu saya salat subuh jam 9 pagi lah agaknya dia. Kenapa salat subuh jam 9 pagi, Pak? Ini ada hadisnya, Sahih Bukhari lagi katanya. Pandai pula dia mengambil dalil. Hadis ini bukan membolehkan kita terlambat salat subuh. Hadis ini menunjukkan betapa hebat perhatian Nabi terhadap salat sunat fajar. Andai terlambat sekalipun, tertidur itu kan manusiawi. Andai tertidur sekalipun, Nabi tetap melaksanakan 2 rakaat fajar. Kenapa? Kata Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan salat sunat fajar itu, itulah dia qabliyah subuh. Sampai-sampai ditentukan surahnya. Di rakaat pertama surah Al-Kafirun, di rakaat kedua surah Al-Ikhlas, dan hanya 2 rakaat itu saja.
Jadi saking istimewanya sampai ditentukan salat surah-surahnya. Cuma ulama berbeda pendapat tentang apakah mesti diqadha kalau tertinggal. Jadi ikhtilaf ulama. Ulama 4 mazhab berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, andaikan tertinggal, lalu ketika kita masuk ke masjid orang sudah sholat subuh, kita kan tidak sempat lagi. Apakah perlu diganti nanti? Tak perlu lagi, kata ulama mazhab Hanafi dan Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap dianjurkan. Semua sholat yang memiliki waktu tertentu, kalau sudah keluar dari waktunya, maka tetap disunnahkan untuk diqadha. Maksudnya ini tentang sholat-sholat sunnah. Tapi menurut mazhab Hambali yang diqadha itu sholat rawatib dan sholat witir saja. Jadi ada perbedaan pendapat dijelaskan oleh Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Tapi kalau kita merujuk ke dalam hadis-hadis Nabi, ada yang pernah dilakukan sahabat Nabi setelah selesai sholat setelah sholat subuh itu dia berdiri lalu sholat qadha, mengganti sholat sunat fajar yang belum dilaksanakan tadi. Lalu apa kata Nabi? Nabi diam. Nabi tidak menyalahkan sahabat ini. Jadi ada 2 versi. Yang pertama setelah sholat subuh itu langsung dia ganti karena tak sempat tadi. Yang kedua ba'dama tatlu'is syams, setelah terbit matahari beberapa menit kemudian baru dia ganti sholat sunat fajar. Begitulah saking pentingnya sholat sunat fajar itu. Andai terlambat, andai kita sudah terlewat sholatnya, tetap juga dianjurkan untuk mengqadha, khususnya lagi dalam pendapat mazhab Syafi'i. Ini ikhtilaf para ulama. Yang pertama sholat sunat fajar. Yang kedua sholat sunat isyraq. Sholat sunat isyraq ini diriwayatkan dari Anas bin Malik dalam hadis Sunan At-Tirmizi, dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin," siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari, thumma shalla rak'atain, dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, dia mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah. Udah haji belum, tapi ada ibadah amal soleh yang ketika dilakukan sama nilainya dengan ibadah haji dan umrah. Tapi tidak berarti menggugurkan kewajiban haji. Jangan ditarik juga lagi uang yang sudah di-store itu. Kenapa ditarik lagi? Nampaknya saya dah dapat ibadah haji dan umrah. Tak jadi berangkat umrah, tak jadi berangkat haji gara-gara sudah melaksanakan solat sunat isyraq. Hadis yang disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi, status hadisnya hasan. Jadi dapat diamalkan. Cuma masalahnya tidak waktu terbit matahari itu langsung, karena pas terbit matahari itu tak boleh solat. Lalu bagaimana? Tunggu beberapa saat. Dalam fatwa ulama Saudi tunggu 15 menit. Dalam fatwa ulama Al-Azhar tunggu 20 menit. Artinya beberapa supaya tidak pas terbit matahari itu. Syuruk, waktu syuruk itu yang disebut dengan salat sunat isyraq. Waktunya disebut dengan syuruk, terbit matahari. Salatnya disebut salatul isyraq. Jadi dapat kita amalkan, mendapatkan balasan seperti ibadah haji dan umrah. Tamah dalam hadis itu tamah, sempurna dan sempurna. Haji yang sempurna, umrah yang sempurna. Salat sunat isyraq. Kemudian yang ketiga, salat sunat duha. Jadi kalau kita putar dari bangun tidur mulai subuh itu sampailah kemudian isyraq, kemudian salat duha. Wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili." Rasulullah berwasiat kepadaku bi thalasin, 3. Yang pertama bi siyami thalathati ayyam min kulli syahr. Berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Itu yang kita kenal dengan puasa ayyamul bid. 13, 14, 15.
Itu pesan Nabi kepada Abu Hurairah. Bisiyami salasati ayyam min kulli syahr, setiap bulan. Yang kedua kata Abu Hurairah, Nabi berpesan juga kepadaku wa raka'atayid duha. Salat duha meskipun 2 rakaat. Kalau kita lihat hadis-hadis tentang berapa rakaat Nabi salat duha, pernah ditanya kepada Aisyah, berapa rakaat Rasulullah salat duha? Kata Aisyah 4 rakaat. 4 rakaat wa yazidu ma syaa, tetapi kemudian dia menambahkan sesuka hatinya. Berapa banyak mau dia tambahkan itu terserah pada Nabi. Tapi dalam riwayat ini disebutkan meskipun 2 rakaat tetap dianjurkan untuk melaksanakan salat duha. 2 rakaat, seminim-minimnya 2 rakaat salat duha. Dan yang ketiganya kata Abu Hurairah, wa an utira qabla an arqud, supaya salat witir sebelum tidur. Ini riwayat tentang witir nanti kita bahas di akhir. Sekarang tentang salat duha. Bagaimana keutamaan salat duha itu disebutkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap perbuatan baik, tulang-tulang persendian kamu adalah sedekah. Fa kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih-tasbih itu, subhanallah itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid, ucapan alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Takbir itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Mengajak orang untuk berbuat baik itu juga sedekah. Nahi mungkar juga sedekah. Wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Lalu Nabi mengatakan semua itu sedekah dan semua itu sama dengan 2 rakaat salat duha. Bayangkan kebaikan yang luar biasa. Tahlilnya, tasbihnya, takbirnya, ngajak orang buat baik, melarang orang buat mungkar, itu sama nilainya dengan 2 rakaat salat duha. Jadi kalau kita tinggalkan amat sangat rugi sebenarnya. Nah, itu tentang salat sunat duha. Kemudian ada lagi namanya salat sunat awwabin. Salat sunat awwabin ini ikhtilaf para ulama. Sebahagian mengatakan ba'dal maghrib ilal isya. Tapi hadis dalam Sahih Muslim itu menyebutkan ketika anak unta kepanasan. Jadi diriwayatkan dari Zaid bin Arqam ketika dia melihat ada sahabat-sahabatnya itu sedang salat duha di waktu yang disebut anak unta kepanasan itu. Lalu dia berkomentar, "Amala qad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi sa'ah afdal." Apakah saudara-saudara saya ini tak tahu ada salat yang lebih afdal dari salat duha ini? Lalu dia pun mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Salatul awwabin hina tarmidul fisal." Salat awwabin itu ketika anak unta kepanasan. Kapan anak unta kepanasan? Tak bisa kita tengok di tempat kita. Tak ada unta. Kalau ada pun tak bisa karena cuaca kita beda. Nah, para ulama menjelaskan yang dimaksud anak unta kepanasan itu diperkirakan jam 11 siang sampai jam 11.50. Nah, itu waktu anak unta kepanasan. Karena kalau dah lewat 50 nanti menjelang zuhur itu zawal itu tidak boleh, haram untuk melaksanakan salat. Berarti diperkirakan antara jam 11 sampai jam 11.50. Inilah waktu-waktu di mana kita dianjurkan salat awwabin. Di saat sibuk-sibuknya dengan aktivitas, kita sempatkan untuk berwudu, untuk melaksanakan salat awwabin. Inilah yang disebut sebagai orang yang tidak terbawa oleh urusan duniawi. Dia ingat kepada Allah. Ini namanya salat awwabin. Awwabin itu ada dalam Al-Quran. Lil awwabina ghafura. Bagi orang-orang yang ingin kembali di jalan Allah ini, mereka mendapatkan ampunan. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Salat awwabin. Kemudian masuklah waktu zuhur. Kalau dah masuk waktu zuhur, selesai azan, ada namanya salat qabliyah. Atau yang kita kenal salat sunat rawatib. Hadisnya disebutkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Ummu Habibah. Ummu Habibah mengatakan yang pernah disampaikan oleh Nabi, kata Nabi, "Man shalla fi yaumin 12 raka'atan." Siapa yang salat dalam sehari itu 12 rakaat.
dalam sehari ini 12 rakaat, buniyalahu baitun fil jannah, dibangunkan untuknya rumah di surga. Jaga 12 rakaat, bangunkan rumah di surga. Mana yang 12 rakaat? Arba'a rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'da zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, berarti sudah 6. Raka'ataini ba'dal maghrib, berarti 2 rakaat sesudah maghrib, udah berapa tuh? 8. Raka'ataini ba'dal isya, berarti sudah 10. Raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat qabliyah subuh yang tadi itu. Itulah 12 rakaat. Kalau dijaga 12 rakaat ini, dijamin dibangunkan rumah untuknya di surga. Lalu Ummu Habibah yang mendengar dari Nabi ini, kalimat Nabi ini, apa kata Ummu Habibah? Ma taraktuhunna, aku tak pernah meninggalkan yang 12 rakaat itu. Ma sami'tuhunna min Rasulullah, sejak aku mendengar Nabi mengucapkan hal tersebut. Wah, ini munzu sami itu, setelah dia mendengar Nabi ucapkan itu, dia tak pernah lagi tinggalkan. Salat sunat rawatib. Rawatib itu dari kata rotib, jadi mengiringi, tertib kan. Nah, lalu persoalannya yang 12 rakaat itu tak ada qabliyah maghribnya, tak ada qabliyah isya'nya. Bagaimana? Ada yang mempersoalkan ba'diyah, qabliyah asar pun tak disebutkan dalam riwayat itu. Lalu bagaimana sebenarnya qabliyah maghrib, isya' dan asar itu? Itu hadisnya hadis lain. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Bagaimana bunyi hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, kata Nabi, baina kulli azanaini salatun, di antara 2 seruan ada salat, antara azan dan iqamah ada salat. Jadi ada salat antara azan dan iqamah, tetapi Nabi mengatakan liman sya'a, bagi siapa yang mau. Yang tak mau ya tak apa-apa. Tapi ketika dikatakan mana ada hadisnya, hadis itu cuma 12 rakaat, itu karena belum jumpa saja hadis yang menjelaskan bahwa qabliyah maghrib, isya, asar itu ada juga hadisnya. Hanya saja kategorinya ada ulama menyebutkan ini sunnatnya muakkad, ini ghairu muakkad, itu istilahnya. Tapi kalau mau, ya tak apa-apa. Cuma masalahnya kalau dibuat tempat kita agak ada masalah sedikit. Datang satu udah salam, assalamualaikum, udah mau iqamah muazzinnya, masuk lagi situ. Udah mau salam, mau iqamah tak jadi pula. Tengok lagi ibu tu masuk lagi. Akhirnya tertunggu-tunggulah sahabat kita ini mau solat. Kita pun ini udahlah iqamah. Segan Pak. Ini yang solat ni Pak pimpinan ini. Kita ni kan saling segan menyegan. Nah, oleh karena itu kalau mau dibuatkan, karena dah ada jam 5 menit setelah azan khusus maghrib umpamanya iqamah. Kalau dah ten katanya tak peduli lagi. Jadi itu masalahnya. Bagaimana sahabat Nabi dulu? Mereka sahabat Nabi itu intizarus shalah, mereka tu menunggu salat. Jadi kalau dipraktekkan setelah azan itu mereka salat langsung, sama-sama nanti lebih kurang bersamaan itu. Kawan salam, tak lama kemudian kawannya salam pula lagi, tiba-tiba langsung iqamah. Kalau kita kan tak, itu masalahnya. Tapi kalau disepakati berapa menit setelah itu, apapun yang terjadi iqamah. Kecuali ada kejadian yang luar biasa kan. Itu harus dikondisikan dulu kan. Nah, intinya bahwa 2 rakaat qabliyah isya yang tidak ada hadisnya itu, yang tidak disebutkan secara teks itu, kemudian qabliyah maghrib atau qabliyah asar itu hadisnya hadis umum disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Baina kulli adzanaini shalah, antara 2 seruan ada salat. Sudah salat qabliyah. Sekarang kita masuk mau tidur lagi. Ini dah penghujung nih dah. Kalau tadi bangun tidur, sekarang mau tidur. Salat witir namanya. Kata Nabi dalam kitab Mustadrak Imam Al-Hakim, innallaha ta'ala zadakum salah, sesungguhnya Allah Ta'ala sudah menambahkan 1 salat untuk kalian.
ala wahiyal witru. Ketahuilah bahwa salat yang ditambah itu namanya witir. Fasalluha, maka salatlah, laksanakanlah salat witir itu kapan? Ma bainal isya ila tulu'il fajri, sesudah salat isya hingga terbit fajar. Itulah masanya. Jadi kalau ada orang salat witir dia laksanakan setelah isya boleh. Tapi kan witir itu bangun tidur tidak ada syarat. Kalau mau salat witir itu menunggu tidur dulu. Karena ada orang memahami witir itu harus di penghujung tahajud. Tidak. Witir itu tidak mesti di penghujung tahajud. Kalau ada yang mengatakan witir itu penutup salat, itu perlu juga diluruskan. Witir itu artinya ganjil. Witir itu bukan penutup. Lalu bagaimana? Bukankah Abu Hurairah diwasiatkan Nabi, wa an utira qabla an arqud, aku diwasiatkan oleh Nabi untuk salat witir sebelum tidur. Itu menunjukkan bahwa di awal malam. Artinya tidak berarti harus di penghujung tahajud. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar ketika berbeda cara salat witirnya. Nabi bertanya kepada Umar, "Ya Umar, mata tutir? Engkau salat witirnya kapan wahai Umar?" Kata Umar bin Khattab, "Utiru fi akhiril lail." Saya salat witirnya di akhir malam. Bangun malam, tahajud, ditutup dengan witir. Itu yang dilakukan Umar. Tapi apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Mata tutir? Wahai Abu Bakar, kapan engkau witir? Utiru fi awalil lail. Saya salat witir di awal malam. Sebelum tidur dia salat witirnya. Berbeda antara Umar dengan Abu Bakar. Tapi Nabi memuji kedua-duanya. Tak ada yang disalahkan. Apa kata Nabi kepada Umar bin Khattab? Ya Umar, akhazta bil quwwah. Engkau orangnya kuat. Engkau yakin bangun malam. Engkau tidur dulu, bangun malam, salat malam, lalu tutup dengan witir. Engkau kuat wahai Umar. Lalu apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakrin, akhazta bil hazar. Wahai Abu Bakar, engkau orangnya hati-hati. Khawatir tak bangun malam, salat witir sebelum tidur. Itu. Kalau kita tak yakin bangun malam nanti ini, jadi saya tak perlu salat witir sebelum tidur. Rupanya tak bangun malam. Itu kan tak dapat. Witir di awal tak dapat, di akhir apa lagi? Karena tak bangun. Makanya kalau rasa-rasa penat betul badan itu, capek, letih. Nampaknya tak bangun nanti ini. Ya witir sebelum tidur, dapat keutamaan salat malam. Nah, oleh karena itu ini di antara hal-hal salat-salat sunat yang perlu kita perhatikan untuk kita amalkan dalam sehari-hari kita. Termasuk di antaranya tahajud dan lain sebagainya itu hadis-hadis yang banyak itu, bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan tentang tahajud itu sebagai amal tambahan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nafilah, salat tambahan. Nah, inilah beberapa salat sunnah yang dapat kita amalkan. Kalau nanti kita bisa amalkan alhamdulillah. Tapi yang tak terikat waktu ada juga. Misalnya salat sunat hajat. Ada juga orang tak mau dia salat sunat. Mana ada salat sunat hajat itu? Tak ada hadisnya. Dicarinya hadis kata hajat ini tak jumpa. Tapi hadis-hadis tentang itu paling tidak yang disebutkan dalam Musnad Ahmad itu menunjukkan itu salat sunat hajat. Man tawaddaa fa asbaghal wudu. Siapa yang berwudu kemudian wudunya sempurna, thumma shalla raka'ataini, salat dia 2 rakaat, yutimmuhuma a'tahu Allah ma yas'alu muajjalan wa muakhiran. Apa kata Nabi? Siapa yang berwudu sempurna wudunya, dia salat 2 rakaat, dia minta kepada Allah apa yang dia inginkan, Allah akan berikan apa yang dia minta. Yang dia butuhkan tuh, yang dia minta tuh bahasa kita, bahasa lainnya hajat. Hajat itu kan kebutuhan. Itulah dalil salat sunat hajat. Ada orang tak ada salat sunat taubat, pokoknya salat 2 rakaat aja lah. Ada hadisnya. Kalau dicari mana hadisnya berbunyi teksnya Nabi menyuruh kita salat sunat taubat, salatut taubah, ini tak akan jumpa. Tapi hadis tentang itu disebutkan dari Abu Bakar. Wa haddatsani Abu Bakar wa sadaqa Abu Bakar radhiyallahu anhu annahu qala. Abu Bakar mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yaqul. Apa kata Nabi? Ma min abdin, seorang hamba, tidaklah seorang hamba yudhnibu zanban, dia punya dosa, merasa berdosa, dia sudah buat dosa segala macam.
fayuhsinut tuhur, kemudian dia taharah, maksudnya bersuci, membersihkan dirinya, wudu, atau ada juga ulama memaksudkan hadis ini dengan mandi tauban. Tapi paling tidak maknanya adalah wudu. Dia merasa berdosa, kemudian dia berwudu, thumma yaqum, kemudian dia berdiri, fayusalli rak'atain, dia salat 2 rakaat. Setelah dia salat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, lalu dia meminta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah ampuni dosanya. Nah, itulah yang disebut dengan salat sunat tauban. Nah, makanya kadang tidak mesti kata itu harus ada di hadis. Ada sebahagian nama solat itu dalam teks hadis itu, tapi ada juga maknanya dipahami dari makna di balik teks hadis itu ada terkandung nama solat itu. Ulama yang menyebut solat taubat, solat hajat, solat istikharah dan lain sebagainya itu. Nah, ini hadis-hadis seputar solat-solat sunat taubat. Yang terakhir yang mau kita kaji tentang solat sunat ini, keutamaannya. Seluruh salat sunat itu bagaimana keutamaannya, maka hadis disebutkan dalam Musnad Al-Haris. Banyak hadis menjelaskan tentang ini, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW qala, dia sebutkan Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu salatuhu, amal seorang hamba yang pertama kali dihisab nanti adalah salatnya, salatuhu. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, yaqulullahu li malaikatihi, nanti di akhirat Allah berfirman kepada malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Unzuru fi salati abdi, wahai malaikatku, lihat salat hambaku itu. Fa in wajaduha kamilatan kutibat lahu kamilah. Setelah didapati ternyata salat wajib hamba-hamba Allah itu sempurna, tercatat sebagai ibadah yang sempurna. Tetapi apa yang terjadi? Wa in wajaduha in tuqisa minha syai'un, ketika ditemu wajaduhan tuqisa minha syai'un qala, ketika ditemukan bahwa salat wajibnya itu ada yang kurang bukan karena tak salat, kurang khusyuknya, kurang sempurna, kurang serius, kurang betul bacaannya. Itu banyak tuh kelemahan-kelemahan dalam salat wajib kita ini. Lalu orang yang kurang salat wajibnya ini bagaimana? Lalu kata Allah Ta'ala, unzuru hal tajiduna li abdi tatawu'an, karena dia ini salat wajibnya bermasalah, kata Allah. Coba lihat lagi, wahai malaikat, ada enggak salat sunnatnya? Apakah kalian dapati hambaku ini melaksanakan salat sunat? Hal tajiduna li abdi tatawu'an, ternyata dia punya salat sunat. Nah, salat sunat yang dia lakukan itu menjadi apa? Fatukammalu salatuhu min tatawu'ihi, maka salat wajibnya yang kurang-kurang tadi disempurnakan. Dari mana menyempurnakannya? Dari salat-salat sunat yang dia lakukan itu. Jadi jangan pede betul salat wajib kita ini. Saya rasanya sholat wajib udah cukup Pak Ustaz, rasanya udah diterima oleh Allah Ta'ala. Itu kita percaya diri. Makanya sholat wajib kita ini dibantu dengan sholat-sholat sunat. Untuk apa? Supaya nanti mendapatkan sholat-sholat kita itu sempurna di hadapan Allah Ta'ala. Summa tu'khadhul a'mal ala qadri zalika, baru proses selanjutnya dilaksanakan lagi. Tapi yang penting untuk kita lakukan sholat sunat ini apa? Menambal yang mungkin bocor-bocor itu. Bocornya bukan karena tak sholat, karena kalau tak sholat dia wajib tetap mengganti, qada namanya. Begitu menurut ulama jumhur 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sepakat 4 mazhab, sholat wajib yang pernah tinggal itu diqada, diganti, kecuali pendapat Imam Ibnu Taimiyah dengan mazhab Zahiri. Nah, itu katanya tak perlu. Tapi itu ikhtilaf. Sementara yang ini disepakati bahwa solat sunat yang kita lakukan itu dapat menutupi kelemahan-kelemahan yang ada dalam solat wajib kita. Itu pendahuluan kita untuk malam hari ini. Ada hal-hal yang mau kita diskusikan. Sebagaimana biasa kita buka tanya jawab.